Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan chapter 12 tentang corporation, organization, share transaction, and equity. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alicia Delia Zahra dengan NIM 2024-70-110. Saya Muhammad Fernaldi Sakwaldi dengan NIM 2024-738. Saya Manila Syazatin dengan NIM 2024-781. Saya Novelina Ramadhani dengan NIM 2024-70-107. Saya Talbina Syuritasbita dengan NIM 2024-70-108. Oke, yang pertama ada karakteristik of corporation. Yang pertama itu ada separate legal existence, yaitu perusahaan bertindak atas nama perusahaan. Yang kedua itu ada limited liability of shareholders, yaitu tanggung jawab terbatas. Yang ketiga ada transferable ownership right, yaitu pemegang saham dapat menjual saham. Yang keempat ada ability to acquire capital, yaitu memperoleh modal melalui penerbitan saham. Oke, selanjutnya itu yang kelima ada continuous life, yaitu kelangsungan usaha sebagai suatu usaha yang berkelanjutan, tidak dapat dipengaruhi. Yang kelima itu ada corporate management, yaitu memperkerjakan manajer profesional. Selanjutnya itu ada government regulation, yaitu corporate tunduk kepada kebijakan pemerintah. Yang terakhir itu ada additional tax atau pajak. Selanjutnya yaitu ada forming of corporation, yaitu membentuk korporasi adalah langkah untuk melegalkan dan memformalkan bisnis Anda sebagai badan hukum yang mandiri, memberikan perlindungan tanggung jawab kepada pemilik, dan membuka peluang untuk pertumbuhan yang lebih besar. Biaya yang dikeluarkan dalam pembentukan suatu perusahaan ini disebut biaya organisasi. Biaya ini meliputi biaya hukum dan pemerintah, serta pengeluaran promosi yang terlibat dalam perorganisasian bisnis. Selanjutnya itu ada langkah-langkah umumnya itu meliputi yang pertama ada memilih nama perusahaan yang unik dan sesuai dengan peraturan. Yang kedua ada menyusun dan menandatangani OKTG pendirian yang berisi informasi penting tentang perusahaan. Yang ketiga ada mendaftarkan akta pendirian ke instansi yang berwenang, misalnya Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada mendapatkan nomor pokok wajib pajak, yaitu NPWP perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yang nomor 5 ada mengurus izin usaha yang diperlukan. Yang selanjutnya ini itu ada shareholder rights. Yang ini tuh tentang hak-hak pemegang saham. Yang pertama, semua pemegang saham itu mempunyai hak suaranya. Yang kedua itu pemegang saham ini bakal mendapatkan dividen jika perusahaannya ini menguntungkan. Yang ketiga itu bakal menjaga pemegang saham ini menjaga presentasenya itu bakal tetap sama walaupun ada isu-isu yang baru. Nah, yang keempat ini pemegang sahamnya ini bakal mendapatkan mendapatkan residual claim yang ini karena si bisa menjual saham terhadap saham yang lain. Nah, yang keempat ini ada share issue consideration. Yang pertama ini ada authorized share. Yang biasanya yang ini adalah jumlah total saham yang diizinkan untuk diciptakan dan dijual perusahaan kepada investor. Yang kedua ini ada issuance of shares. Yang ini tuh secara harfiah ini tuh penerbitan saham. Di mana penerbitan saham ini adalah salah satu cara utama bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal mereka. Nah, yang ketiga ini ada market price of shares. Yang dimana merupakan
merupakan pasar modal yang merupakan mekanisme penting yang memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dengan mendapatkan investor. Nah, yang terakhir ini ada par and non-par value shares. Di sini adalah saham yang memiliki nilai nominal atau yang dinyatakan sebagai state value yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yaitu adalah Articles of Incorporation, di mana perusahaan saat saham tersebut pertama kali diterbitkan. Nilai pari ini biasanya merupakan nilai yang sangat rendah seperti 1 sen atau bahkan kurang. Selanjutnya ini ada corporate capital, yang dimana corporate capital ini adalah total sumber daya finansial yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Ini mencakup pemilik ekuitas, dan modal dari pihak luar utang. Nah, yang di dalam corporate capital ini memiliki share capital, yaitu adalah jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah perusahaan dari penjualan sahamnya kepada para pemegang saham. Ini merupakan salah satu sumber utama pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan mempresentasikan nilai investasi pemilik atau pemegang saham dalam bisnis tersebut. Baik, selanjutnya ada accounting for shares transaction. Yang pertama itu ada accounting for ordinary shares, yang issuing par value ordinary shares forecast. Nilai nominal tidak menunjukkan harga pasar saham. Oleh karena itu, uang tunai hasil dari penerbitan saham nilai nominal mungkin sama dengan, lebih besar dari, atau kurang dari nilai nominal. Ketika perusahaan mencatat penerbitan saham biasa untuk uang tunai, itu akan mengkredit nilai nominal dari saham ke share capital ordinary. Ini mencatat dalam akun terpisah, yaitu bagian dari hasil yang di atas atau di bawah nilai nominal. Contohnya, Hydroslate SA menerbitkan 1.000 saham dari saham biasa nilai nominal pada cash. Jadi, jurnalnya adalah cash pada share capital ordinary sebesar 1.000. Kemudian Hydroslate mengeluarkan tambahan 1.000 saham dari nilai nominal 1 euro ordinary untuk uang tunai sebesar 5 euro per saham. Maka di cash-nya itu kita kalikan 1.000 dengan 5 euro, jadinya 5.000, lalu share capital ordinary-nya itu 1.000, dan sisanya itu selisihnya share premium ordinary sebesar 4.000. Selanjutnya, ini ada total kapital dari 2 transaksi, itu sebesar 6.000, dan ada legal kapitalnya sebesar 2.000. Jadi Hydroslate ini punya retain earnings 27.000. Sehingga di statement of financial position-nya itu share capital ordinary-nya itu 2.000 dijumlahin dari yang sebelumnya. Kemudian share premium ordinary-nya sebesar 4.000 hasil dari penjumlahan juga, dan retain earnings 27.000. Dan dijumlah sebesar 33.000. Selanjutnya, issuing no par ordinary shares forecast. Korporasi mengkreditkan nilai yang dinyatakan ke modal saham biasa. Ketika harga jual saham par melebihi nilai yang dinyatakan, kredit perusahaan kelebihan untuk share premium ordinary. Kemudian di sini ada contohnya juga, Hydroslate SA memiliki nilai yang dinyatakan 5 euro saham tanpa par, dan perusahaan mengeluarkan 5.000 saham dengan harga 8 euro per saham untuk uang tunai. Jadi di cash-nya itu, kita kalikan 5.000 dengan 8 euro, sehingga hasilnya itu jadi 40.000. Kemudian untuk share capital ordinary-nya itu adalah 5.000 dikali 5 euro. Jadinya 25.000, dan selisihnya itu di share capital premium sebesar 15.000. Selanjutnya, Hydroslate tidak menetapkan nilai yang dinyatakan untuk saham noparnya. Itu mencatat penerbitan 5.000 saham di $8 per share. Jadi jurnalnya adalah cash pada share capital ordinary sebesar 40.000. Next. Issuing ordinary shares for service or non-cash assets. Untuk mematuhi dasar biaya historis dalam biaya transaksi non-tunai adalah uang tunai harga yang setara. Biaya adalah nilai wajar dari pertimbangan yang diberikan atau nilai wajar dari pertimbangan yang diterima. Mana saja yang lebih jelas dan dapat ditentukan. Contohnya, mereka memiliki penagihan perusahaan sebesar 5.000 euro untuk pelayanan mereka.
Mereka setuju untuk menerima 4.000 saham dengan nilai nominal €1 per value ordinary share, maka jurnalnya organization expense sebesar 5.000, kemudian share capital ordinary sebesar 4.000, dan share premium ordinary selisihnya sebesar 1.000. Selanjutnya, ada contoh lainnya. Ini dari Athletic Research. Dia punya par value itu €5, dan yang dipasarkan itu sebesar €8 per share-nya. Kemudian ada issues 10.000 shares, dan itu untuk membeli tanah yang sedang diperiklankan seharga 90.000. Kemudian setelah pertimbangan akhirnya harga tanahnya itu menjadi 80.000, sehingga jurnalnya land didebit sebesar 80.000, kemudian share capital ordinary-nya sebesar 50.000, lalu selisihnya pada share premium ordinary sebesar 30.000. Selanjutnya, accounting for preference shares. Seperti saham biasa, perusahaan dapat menerbitkan saham preferensi untuk uang tunai atau untuk non-tunai aset. Entry untuk transaksi ini mirip dengan entry untuk saham biasa. Ketika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, setiap judul akun modal harus mengidentifikasi saham yang terkait dengannya. Perusahaan mungkin memiliki akun berikut, seperti share capital preference, share capital ordinary, share premium preference, dan share premium ordinary. Di sini ada contoh Florence Spa. Dia memiliki issue 10.000 shares dengan par value sebesar €10. Dan €12 untuk cash per share-nya. Jadi cash-nya itu kita kalikan €12 dengan 10.000. Jadinya hasilnya 120.000, lalu di share capital preference-nya itu 10.000 shares dikali dengan par value-nya sebesar €10. Jadi hasil 100.000, lalu di share premium preference-nya kita masukkan selisih dari keduanya yaitu 20.000. Next. Accounting for treasury shares. Jadi treasury shares ini adalah saham perusahaan sendiri yang telah diterbitkan dan selanjutnya dicari dari pemegang saham tetapi tidak kadaluarsa. Sebuah perusahaan dapat memperoleh treasury share karena berbagai alasan. Yang pertama, untuk menerbitkan ulang saham kepada petugas dan karyawan di bawah bonus dan kompensasi saham. Yang kedua, untuk memberi sinyal kepada pasar sekuritas bahwa manajemen percaya sahamnya underpriced, dengan harapan untuk meningkatkan harga pasarnya. Yang ketiga, untuk memiliki saham tambahan yang tersedia untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain. Yang keempat, untuk mengurangi jumlah saham yang beredar dan dengan demikian meningkatkan pendapatan per saham. Kemudian purchase of treasury shares, perusahaan itu memperhitungkan treasury shares-nya dengan metode biaya. Nah, metode ini menggunakan biaya saham yang dibeli untuk menilai saham treasury. Di bawah metode biaya, perusahaan mendebit treasury shares untuk harga yang dibayarkan untuk memperoleh kembali saham. Ketika perusahaan membuang saham, itu akan dikreditkan ke treasury shares dengan jumlah yang sama. Itu membayar untuk memperoleh kembali saham. Next. Di sini ada contoh, pada tanggal 1 Januari 2025, MIT ini punya 100.000 dan memiliki par value sebesar 50 dan return earning sebesar 2 juta. Jadi di statement of financial position-nya, share capital ordinary dengan par value sebesar $50 dan 100.000 shares issue and outstanding, itu hasilnya jadi 5 juta, dan dari return earnings itu 2 juta. Sehingga di total, jadi total equity-nya itu sebesar 7 juta. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2025, MIT ini ada 4.000 shares dan harga per share-nya itu $80. Sehingga jurnalnya adalah treasury shares pada cash sebesar 320.000, itu hasil dari 4.000 dikali 80. Next. Di bagian ekuitas dari statement of financial position, MIT mengurangi treasury shares setelah return earnings untuk menyelesaikan total ekuitas.
Treasury shares adalah akun ekuitas kontrak. Dengan demikian, akuisisi treasury shares mengurangi ekuitas. Jadi, di statement of financial position-nya, di share capital ordinary dengan par value sebesar $50 dan 100.000 shares issued dan juga 96.000 shares outstanding, totalnya jadi 5 juta. Kemudian ditambah dengan retained earnings sebesar 2 juta, sehingga jumlahnya jadi 7 juta. Lalu treasury shares ini mengurangi totalnya itu 320.000, sehingga jadinya total equity-nya 6.680.000. Selanjutnya, disposal of treasury shares. Yang pertama itu ada sale of treasury shares above cost. Jadi kalau misalnya selling price of treasury shares-nya ini sama dengan cost, cash-nya itu nanti jurnalnya di debit dan treasury shares-nya di kredit. Tetapi kalau misalnya selling price of the shares-nya ini lebih daripada cost, maka cash-nya itu di debit dan share premium treasury-nya di kredit. Seperti ini contohnya, pada tanggal 1 Juli dengan $100 per share, 1.000 of the 4.000 treasury shares dengan harga $80 per share. Jadi cash-nya itu 100.000, kemudian treasury shares-nya itu 80.000 dan share premium treasury itu selisihnya 20.000. Lalu sale of treasury shares below cost. Jadi MIT menjual 800 treasury shares-nya pada tanggal 1 Oktober dengan harga $70 per share. Jadinya cash-nya itu 800 dikali $70, hasilnya adalah 56.000. Kemudian share premium treasury-nya itu sebesar 8.000 dan treasury shares-nya itu sebesar 64.000 totalnya. MIT mengkreditkan treasury shares dengan cost di setiap entry. MIT menggunakan share premium treasury untuk perbedaan antara cost dan resale price of the shares. Akun share capital ordinary tidak terpengaruh. Ini ada contoh di account-nya juga. Next. Kemudian ada cost over selling price itu sebesar 22.000. Lalu 2.200 dikali $80 dikurang 70. Di case ini ada 12.000 share premium treasury. Nah, jadi return earnings-nya itu jurnalnya kayak gini. Cash 2.200 dikali 70, hasilnya adalah 154.000, kemudian share premium treasury-nya sebesar 12.000, lalu return earnings-nya 10.000 dan treasury shares-nya di kredit 176.000. Next. Selanjutnya ada dividend and split. Jadi apa itu dividen? Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, pembagian ini dilakukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Jadi misalkan kalau kita punya 10% dari saham perusahaan, maka kita bakal dapat 10% dari total dividen yang akan dibagikan. Nah, dividen ini dapat dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama itu ada uang tunai, aset misalkan kayak properti, terus ada surat janji untuk membayar di kemudian hari, dan saham tambahan. Next. Nah, selanjutnya ada accounting forecast dividend. Yang pertama itu ada return earning atau laba ditahan. Jadi perusahaan harus punya keuntungan yang disimpan sebelumnya. Dividen tunai yang dibayar dari laba ditahan sah secara hukum. Tapi kalau misalkan dibayar dari modal dasar atau tambahan tanpa ada laba yang sebelumnya tadi, maka akan dianggap sebagai dividen likuidasi atau kayak mengurangi modal pemilik saham. Nah, yang kedua itu ada uang tunai yang cukup. Jadi perusahaan ini harus memiliki uang tunai yang cukup meskipun labanya ada banyak, tapi kalau misalkan nggak ada uang tunai, maka perusahaan nggak bisa memberikan dividen. Yang ketiga itu ada deklarasi dividen. Nah,
dividen baru bisa dibayarkan kalau misalkan pemimpin perusahaan secara resmi menyatakan akan membagikan dividen seberapa banyak besar dividen yang akan dibagikan dan berapa yang tetap disimpan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya ada entries forecast dividen. Jadi ada tiga tanggal penting sehubungan dengan dividen. Yang pertama itu ada tanggal pengumuman, tanggal pencatatan ulang, dan tanggal pembayaran. Biasanya ada jeda waktu 2 hingga 4 minggu di antara setiap tanggal perusahaan membuat entry akuntansi pada tanggal deklarasi dan tanggal pembayaran. Jadi pada tanggal deklarasi, Dewan Direksi secara resmi mendeklarasikan atau mengesahkan dividen tunai dan mengumumkannya kepada para pemegang saham. Deklarasi dividen tunai membuat perusahaan memiliki kewajiban hukum. Perusahaan harus membuat jurnal untuk mengakui peningkatan dividen tunai dan peningkatan kewajiban dividen terhutang. Jadi di sini ada contoh jurnalnya. Pada tanggal 1 Desember 2020, Direksi Media General mengumumkan dividen tunai sebesar 0,50 euro per saham untuk 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 euro. Jumlah dividen yang akan dibagikan adalah 50.000 euro. Atau 100.000 dikali 0,50. Nah, jurnalnya itu ini kita mencatat yang waktu pertama kali dideklarasikan atau diresmikan. Jadi di tanggal 1 Desember kita masukkan cash dividend sebanyak 50.000 yang kita dapat dari tadi 0,50 dikali 100.000. Nah, karena kita masih baru ngedeklarasikan, makanya di sini kreditnya itu dividen payable karena belum dibayarkan. Next. Nah, waktu tanggal pencatatan, perusahaan menentukan kepemilikan saham yang beredar untuk tujuan dividen. Catatan pemegang saham yang dikelola oleh perusahaan menyediakan informasi dalam selang waktu antara tanggal deklarasi dan tanggal pencatatan, perusahaan memperbarui catatan kepemilikan sahamnya. Terus di sini juga ada jurnal untuk waktu pembayaran. Di tanggal 20 Januari, kita membayar dividen yang tadi sudah dicatat tapi belum dibayar. Makanya di sini dividen payable-nya ada di debit sebesar 50.000 dan karena kita mengeluarkan uang tunai, makanya cash-nya ada di kredit sebesar 50.000 juga. Next. Selanjutnya ada dividen preference. Jadi pemegang saham preferensi memiliki hak untuk menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Sebagai contoh, misalkan tingkat dividen pada saham preferensi adalah 5 euro per saham. Nah, pemegang saham biasa tidak dapat menerima dividen pada tahun berjalan hingga pemegang saham preferensi menerima 5.000 euro per 5 euro per saham. Namun demikian, klaim pertama atas dividen tidak menjamin pembayaran dividen. Dividen bergantung pada banyak faktor seperti laba ditahan yang memadai dan ketersediaan uang tunai. Seperti yang tadi sudah saya sebutin beberapa faktornya. Maka perusahaan tidak dapat membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Jadi intinya dividen preference ini harus dibayar dahulu sebelum kita membayar pemegang saham biasa. Next. Nah, selanjutnya kumulatif dividen sama halnya dengan yang tadi. Jadi pemegang saham preferensi harus menerima dividen tahun berjalan dan dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Jika saham preferensi bersifat kumulatif, dividen preferensi yang tidak dideklarasikan pada periode tertentu disebut dividen tunggakan. Yang belum dibayar itu berarti disebut dengan dividen tunggakan. Sama halnya kayak tadi, perusahaan tidak dapat membayar dividen kepada pemegang saham biasa sebelum perusahaan membayar seluruh dividen preferensi. Di sini ada jurnal yang contohnya kalau misalkan kita menunggak dividen preferensi di tahun yang sebelumnya. Jadi di jurnal ini dividen tiap tahunnya harus membayar sebesar 35.000 euro. Makanya di sini dividen in arrears-nya 35.000 dikali 2 karena tunggakan dividen yang belum dibayar itu per tahunnya kan 35.000 dikali 2 karena 2 tahun yang belum dibayar, makanya di sini totalnya 70.000 euro.
ditambah sama dividen yang harusnya dibayar tahun ini atau tahun berjalan sebesar 35.000 juga. Makanya di sini hasilnya itu 105.000. Selanjutnya itu ada allocating cash between preference and ordinary share. Itu proses pembagian uang tunai perusahaan kepada pemegang saham preferen terlebih dahulu, sesuai dengan hak preferensial mereka, sebelum sisa kas dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nah, ini ada pada tanggal 31 Desember 2019, pemimpin perusahaan mengumumkan dividen tunai sebesar 6.000 euro. Nah, dalam hal ini seluruh jumlah dividen dibagikan kepada pemegang saham. Next. Selanjutnya ada accounting for share dividends. Accounting for share dividends itu adalah proses akuntansi yang spesifik untuk mencatat pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan yang mempengaruhi komposisi ekuitas pemegang saham tanpa mengubah total aset perusahaan. Nah, dividen ini bisa dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau cash dividends atau dalam bentuk saham tambahan perusahaan itu sendiri. Nilai pencatatannya itu bagaimana dividen saham dicatat tergantung pada ukurannya relatif terhadap jumlah saham yang beredar sebelumnya. Itu ada dividen saham kecil atau small stock dividends. Itu jika jumlah saham baru yang diterbitkan kurang dari 20-25% dari saham yang beredar sebelumnya, dividen saham dicatat sebagai nilai pasar atau market value saham pada tanggal deklarasi. Sejumlah nilai pasar saham yang diterbitkan dipindahkan dari retained earnings ke akun modal saham dan additional paid in capital. Selanjutnya itu ada dividen saham besar atau large stock dividend. Jika jumlah saham yang baru diterbitkan lebih dari 20-25% dari saham yang beredar sebelumnya, dividen saham dicatat sebesar nilai dari par value atau nilai par value saham. Sejumlah dari nilai dari saham yang diterbitkan dipindahkan dari retained earnings ke akun modal saham. Next. Selanjutnya ada entries for share dividends. Accounting for share dividends adalah proses akuntansi yang spesifik untuk mencatat pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham tambahan yang mempengaruhi komposisi ekuitas pemegang saham tanpa mengubah total aset perusahaan. Dividen ini biasanya dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau cash dividends atau dalam bentuk saham tambahan perusahaan itu sendiri. Ini ada contohnya. Dari share dividendnya 750.000 di debit, terus ordinary share dividends distributable-nya itu 500.000 di kredit, terus ada share premium ordinary-nya itu sebesar 250.000. Itu dari deklarasi 10% dari share dividends-nya. Next. Selanjutnya itu ada effect of share dividends. Itu dividen saham mengubah komposisi ekuitas karena mentransfer sebagian laba ditahan ke modal saham dan premi saham. Namun total ekuitas tetap sama. Dividen saham juga tidak mempengaruhi nilai nominal atau nilai yang ditetapkan per saham, tapi jumlah saham yang beredar meningkat. Ini ada equity-nya, jadi before-nya itu 5 juta, terus after dividend-nya itu jadi 5.500.000. Terus share premium ordinary-nya itu 250.000. Next. Next. Nah, selanjutnya itu ada accounting for share splits. Itu pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi ketika sebuah perusahaan melakukan pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham tidak mengubah total nilai ekuitas pemegang saham perusahaan. Yang berubah itu hanya jumlah saham yang beredar dan harga per sahamnya. Seperti yang tadi
Ini before share split-nya itu equity share capital ordinary-nya itu 5 juta, terus after share split-nya itu 5 juta. Nah, terus habis itu retained earnings-nya itu 3 juta, after share split-nya juga 3 juta. Terus total equity-nya 8 juta, after share split-nya itu 8 juta. Nah, outstanding shares-nya itu 50.000, change-nya itu ditambah 50.000, jadi after share split-nya itu 100.000. Nah, par value shares-nya itu before share split-nya itu 100.000. Terus dikurang 50.000, jadi after share split-nya itu 50.000. Next. Oke, selanjutnya kita ada di reporting and analyzing equity. Nah, yang pertama itu ada return earnings. Dari sebelum-sebelumnya juga return earnings ini udah masuk ke jurnalnya. Nah, return earnings ini tuh atau laba ditahan biasanya jurnalnya ini income summary pada return earnings. Nah, selanjutnya setelah kita ini return earnings dan sebelum-sebelumnya kita udah ngitung berapa aja share kapitalnya dan segala macamnya, kita lanjut masuk ke statement of financial position. Di sini ada satu contohnya, di sini di mana perusahaan Grabber SA di statement of financial position ini kita isinya equity. Nah, equity-nya ini ada share capital preference, terus 9%, 100 euro par value kumulatif, callable at 120 euro, 10.000 shares authorized, dan di sini ada 6.000 share issue and outstanding. Nah, di sini si share capital preference-nya ini totalnya ada 600.000 euro. Terus selanjutnya setelah share capital preference, kita masukin juga share capital ordinary-nya. Di sini kita masukin lengkap. Terus di sini dia ada 500 share, enggak, di sini dia ada 400 share issue and 390.000 outstanding. Nah, di mana di sini dia total jumlah share capital ordinary-nya ini sebanyak 2.050.000 euro. Nah, di sini terus selanjutnya setelah kita masukin beberapa ordinary, kita masuk ke share premium preference-nya. Di sini share premium preference-nya totalnya ada 1.080.000. Terus kita lanjut ke share premium ordinary-nya. Di sini totalnya ada 1.160.000. Terus kita masukin si return earnings-nya. Itu ada sebesar si return-nya ini 1.160.000. Terus kita kurang dengan treasury shares-nya yaitu sebesar 80.000. Nanti total equity-nya ini kita total equity-nya ini ada 4.810.000. Oke, selanjutnya itu ada analisis, yaitu rasa ini tuh nunjukin beberapa banyak euro dari pendapatan bersih perusahaan yang diperoleh sama diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Terus ini tuh dihitung dengan membagi pendapatan bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa atau yang di pendapatan bersih dikurangi dividen preferensi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Next. Selanjutnya itu statement of change in equity. Ini pernyataan tersebut tuh nunjukin beberapa perubahan dalam setiap akun ekuitas dan dalam total ekuitas selama 1 tahun. Pengungkapan perubahan tersebut diperlakukan untuk membuat laporan keuangan yang memadai informatif untuk pengguna. Terus ini ada statement of change in equity-nya. Issued share ordinary itu ada share capitalnya itu ada 300.000, terus premiumnya 200.000, retained earnings-nya 650, treasury shares-nya 34.000, jadi terus totalnya itu 1.116.000. Terus declared-nya 40.000 dari cash dividend-nya. Terus habis itu purchase-nya 2.000 shares for treasury. Jadi
dikurang 32.000 jadi 240.000. Nah, total balance-nya di tanggal 31 Desember itu jadi ada 1.359.000. Next. Selanjutnya itu ada book value another per share amount. Jadi book value per share itu total ordinary shareholder equity ditambah number of ordinary share outstanding itu sama dengan book value per share. Nah, perkomputasi atau nilai buku per saham melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada hitung ekuitas saham preferensi. Ekuitas ini tuh sama dengan jumlah harga dari saham preferensi ditambah dividen kumulatif apapun dalam tunggakan. Nah, jika saham preferensi melakukan tidak memiliki harga panggilan, nilai nominal saham digunakan. Yang kedua itu tentukan ekuitas pemegang saham biasa. Jadi kurangnya ekuitas saham preferensi dari total ekuitas. Yang ketiga, tentukan nilai buku per saham. Jadi ngebagi ekuitas pemegang saham biasa dengan saham biasa. Nah, contohnya tuh ada call price itu tuh 720.000 dari 6.000 shares dikali 120 euro. Nah, dividends in arrears-nya itu 4.000 dari 6.000 shares dikali 9 euro. Terus yang terakhir ada preference share equity, jadinya tuh 724.000. Selanjutnya itu ada book value versus market price. Jadi nilai buku umumnya didasarkan pada biaya yang tercatat. Nah, harga pasar mencerminkan penilaian subjektif dari ribuan pemegang saham dan prospek investor tentang potensi perusahaan untuk pendapatan dan dividen di masa depan. Nah, harga pasar per saham itu mungkin melebihi book nilai per saham. Tetapi fakta itu tidak diperlukan berarti bahwa sahamnya terlalu mahal. Jadi total equity-nya itu ada 4.810.000. Terus the correlation between book value and annual range of company's market price per share itu the limit included ada 13,38. Terus dan seterusnya. Next. Ini kita gratis, Bay. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.